Ini pesan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang waridha bil qalil. Mari kita ridha kepada Allah. Walaupun pemberian Allah kepada kita itu kecil. Ketika kita ridha kepada Allah, apapun rizki yang kita dapatkan walaupun kecil ini mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi diri kita, bagi keluarga kita. Utamanya adalah untuk kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Sahabat Tabligh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada waktu ini Allah masih limpahkan berkah bagi kita. Berkah untuk umur kita, berkah untuk kesempatan hidup kita sehingga pada tahun ini kita mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita bersama, yaitu menjalankan puasa Ramadan pada tahun 1446 Hijriah. Salam dan salawat tak lupa mari kita haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Tabligh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian beberapa waktu yang lalu bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau menyampaikan makna takwa, di antara orang-orang yang bertakwa di sisi Allah, orang-orang yang memiliki derajat takwa di sisi Allah dengan derajat tertinggi, maka seseorang ini pasti memiliki ciri-ciri. Di antaranya beliau mengatakan waridha bil qalil. Orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah itu ternyata adalah orang yang memiliki keridhaan kepada Allah walaupun pemberian Allah kepada dirinya itu kecil. Maka sahabat Tabligh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa ketika seseorang hamba Allah ridho terhadap pemberian Allah walaupun itu kecil menjadi bagian daripada indikator ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ternyata hari ini tentu kita melihat bagaimana kasus-kasus, kejadian-kejadian, kemaksiatan-kemaksiatan, pencurian-pencurian, bahkan lebih indah dikatakan korupsi-korupsi terjadi di lingkungan negeri kita yang kita cintai ini. Masya Allah, ini perkara yang tidak mudah. Ternyata seseorang dikatakan dia memiliki keimanan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia hanya menjalankan ibadah-ibadah rutinitas, sholat dia kerjakan dengan baik, puasa dia kerjakan dengan baik, tetapi kemudian ketika diamanahi membawa uang, membawa materi, menjadi bendahara, menjadi pengelola keuangan, maka lantas kemudian dia tidak amanah, maka sesungguhnya ibadah-ibadahnya itu hanyalah fiktif belaka. Bahkan dikatakan bahwa orang itu tidak memiliki kualitas ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Syafi'i juga mengatakan pasrai seseorang ini untuk urusan keuangan, kalau dia amanah maka lantas derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bisa dikatakan derajat tertinggi. Maka ridho kepada Allah dengan pemberian Allah walaupun itu kecil, ini kan perkara duit, ini kan perkara uang, ini kan perkara pendapatan. Maka tidak banyak orang yang ridho yang akhirnya kemudian mencari sesuatu dari sumber yang halal untuk dia gunakan kehidupan sehari-hari. Bahkan banyak di antara orang-orang akhirnya menghalalkan segala cara untuk menjadikan yang haram itu menjadi halal bagi dirinya. Padahal itu memang betul-betul haram dan tidak boleh untuk digunakan kehidupan sehari-hari. Makanya hati-hati jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini orang-orang mempersempit daripada dirinya sendiri. Kemudian ada aplikasi-aplikasi yang hari ini kemudian menggiurkan bagi anak-anak muda kita.
ketika buka HP, mainan HP, di sana terjadi fasilitas-fasilitas yang sangat luar biasa terkait dengan judi online, terkait dengan slot, terkait dengan permainan trading dan lain sebagainya. Kemudian orang-orang berpikir akhirnya dengan permainan-permainan itu diharapkan kemudian nanti mendapatkan pundi-pundi keuangan secara cepat. Pengennya kaya, tapi kayanya dengan cara yang instan. Dia tidak mau berproses bagaimana untuk mendapatkan penghasilan, mendapatkan keuangan dengan cara yang halal. Maka jamaah sekalian, sekali lagi ini pesan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang waridha bil qalil. Mari kita ridha kepada Allah. Walaupun pemberian Allah kepada kita itu kecil, ketika kita ridha kepada Allah, apapun rizki yang kita dapatkan walaupun kecil ini mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi diri kita, bagi keluarga kita. Utamanya adalah untuk kehidupan kita sehari-hari. Daripada kemudian kita menghalalkan segala cara, kita kemudian mencuri, kita kemudian maling, kita kemudian korupsi, kita kemudian mengambil apa yang bukan hak kita, maka justru tentu keberkahan itu akan hilang daripada diri kita dan keluarga kita. Jemaah sekalian, sahabat Tabligh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini kajian menjelang berbuka pada sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan tidak lupa kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada tahun 1446 Hijriah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan kita bersama menjadi hamba-hamba yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.